Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Karina Elsani. Perkenalkan, nama saya Putri Jaya Hakim. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai akuntansi dan etika. Pada chapter pertama, The Nature of Accounting and Safe Ethical Difficult Through Disclosure. Akuntansi adalah suatu teknik yang mana praktiknya merupakan seni atau keahlian yang dikembangkan untuk membantu orang dalam memantau transaksi ekonomi mereka. Akuntan menyediakan informasi yang bisa digunakan oleh berbagai pihak untuk tujuan yang berbeda, yaitu yang pertama, manajer organisasi. Manajer organisasi menggunakannya untuk menyusun perencanaan dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, pemilik, manajer, atau badan legislatif menggunakannya untuk membantu mereka menilai kinerja perusahaan dan membuat keputusan. Yang ketiga, pemilik, manajer, leaders, supplier, pegawai menggunakannya untuk memutuskan berapa banyak waktu dan uang yang akan digunakan untuk perusahaan. Yang keempat, pemerintah menggunakannya untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar perusahaan. Akuntan berkewajiban untuk menyediakan gambaran perusahaan. Sebenarnya tidak hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir orang yang membayar mereka. Contohnya saja, untuk tujuan pajak, laporan keuangan terlihat buruk. Dan untuk tujuan kredit, laporan keuangan dibuat sebaik mungkin. Laporan keuangan, contoh permasalahan dalam pengungkapan, menentukan dan mengungkapkan nilai aset apakah berdasarkan pada biaya aset atau aset apa yang dapat dijual untuk saat ini. Poin penting dari sudut pandang etika untuk menentukan yang pertama, untuk siapa gambaran keuangan tersebut dihasilkan dan apa tujuannya. Yang kedua, siapa yang berhak atas gambaran keuangan tersebut dan apa tujuannya. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika gambaran keuangan yang berbeda menguntungkan suatu pihak tetapi mengorbankan pihak lain yang berhak atas gambaran keuangan tersebut. Beberapa konsep dan teknik yang digunakan akuntan dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Yang pertama, net income. Yang kedua, transaction approach. Yang ketiga, recognition of income. Yang keempat, historical costless depreciation. Yang kelima, cost of goods sold formulas. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai peranan akuntan dalam perusahaan selain menyajikan laporan keuangan, yaitu yang pertama auditing, yang kedua managerial accounting, yang ketiga tax accounting, yang keempat financial planning, dan yang kelima adalah consulting. Selanjutnya, kesimpulan dari chapter pertama ini yaitu akuntansi dilakukan untuk memberikan gambaran yang tepat dan akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang tidak akurat yang digunakan untuk memanipulasi orang yang berhak mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya merupakan perilaku yang tidak jujur. Chapter kedua, ethical behavior in accounting. What is ethic? Apa itu etika? Pengertian dasar etika menurut Kamus Webster Collegian yaitu yang pertama disiplin terkait dengan apa yang baik dan buruk, mencakup tanggung jawab moral dan kewajiban. Yang kedua itu serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral. Yang ketiga teori atau sistem nilai-nilai moral. Yang keempat prinsip-prinsip perilaku yang mengatur individu atau kelompok. Beberapa alasan kenapa harus mempelajari etika. Yang pertama itu membantu dalam menyelesaikan masalah yang rumit dengan melihat prinsip apa yang bekerja dalam permasalahan tersebut. Yang kedua, memberikan wawasan tentang bagaimana menyelesaikan antara prinsip-prinsip yang saling bertentangan dan dapat menunjukkan mengapa tindakan tertentu lebih diinginkan daripada yang lain. Yang ketiga itu menetapkan keyakinan atau nilai-nilai berdasarkan analisis etika kritis. Yang keempat, memahami apa dan mengapa suatu pendapat layak untuk dipertahankan. Yang kelima, mengidentifikasi prinsip-prinsip etika dasar yang bisa diterapkan untuk tindakan. Kode Etik American Institute of Certified Public Accountants
dan mengamanatkan jenis perilaku tertentu dalam 7 prinsipnya sebagai berikut. 1. Dalam melaksanakan tanggung jawab secara profesional, anggota harus menerapkan penilaian profesional dan moral yang peka dalam semua aktivitas mereka. 2. Anggota berkewajiban untuk bertindak dengan mementingkan kepentingan banyak, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. 3. Untuk menjaga kepercayaan publik, anggota harus bertanggung jawab secara profesional dan berintegritas tinggi. 4. Anggota harus objektif dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional. 5. Anggota dalam praktiknya harus independen dalam hal fakta dan saat memberikan jasa pengauditan dan pengesahan lainnya. 6. Anggota harus mematuhi standar teknis dan etika profesi serta terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa dan melaksanakan tanggung jawab profesional sebaik mungkin. 7. Anggota dalam praktiknya harus memperhatikan prinsip pedoman perilaku profesional dalam menentukan cakupan dan sifat jasa yang akan diberikan. Next. Pertanyaan untuk membenarkan suatu tindakan, dasar dari teori etika. 1. Apakah tindakan tersebut baik untuk saya? 2. Apakah tindakan tersebut baik atau berbahaya bagi masyarakat? 3. Apakah tindakan tersebut cukup adil? 4. Apakah tindakan tersebut melanggar hak? 5. Apakah saya sudah membuat komitmen, baik secara tersirat maupun eksplisit? Next. Menggunakan alasan. Jika ada alasan yang tepat untuk melakukan suatu tindakan, misalnya menguntungkan, bermanfaat bagi masyarakat, adil, dan memenuhi kesepakatan, maka sebaiknya dilakukan. Jika kebalikannya, tindakan tersebut tidak menguntungkan, tidak bermanfaat bagi masyarakat, tidak adil, dan tidak memenuhi kesepakatan, maka tidak dilakukan. Next. Dilema etika. Permasalahan yang muncul apabila adanya suatu alasan untuk bertindak dengan cara tertentu diimbangi oleh alasan untuk tidak bertindak dengan cara tersebut. Next. Dilema moral klasik. Situasi di mana tindakan apapun yang diambil, baik benar dan yang salah, skenario salah jika melakukannya dan salah jika tidak melakukannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang salah, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.